Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah trading plan saham sederhana. Cukup dengan syarat satu batas bawah saja. Alat-alat yang kita pakai juga alat-alat sederhana, kertas kosong, lalu ada kalkulator, sama handphone aja. Handphone gunanya untuk melihat chart ya. Tapi kalau mau pakai laptop juga nggak masalah sebenarnya, sama aja. Yang penting kita bisa ngelihat chartnya. Kita sekarang buka chartnya ya. Saya kebetulan pakai Poems, lalu di chart. Oke, kita coba ambil satu emiten contoh, itu Antam ya, ANTM. Oke, aneka tambang. Oke, ini adalah grafik harian dari Antam. Oke, kita coba backtest. Caranya sangat sederhana. Jurusnya sebenarnya cuma satu. Ketentuannya gini. Jika hari ini tanggal 13, berarti kita kan melihat nih. Oh iya, tanggal di candle sebelumnya adalah yang tanggal 9 ini. Tanggal 9 ini kita lihat di sini lower price-nya adalah 492 di sini ya. Jadi kita lihat nih kira-kira udah mau penutupan nih. Udah mau penutupan. Wah, candle hari ini di tanggal 13-nya tutupnya bagus nih, tutupnya di atas daripada candle kemarin. Lalu harga bawahnya nih, harga terbawah dari candle tanggal 13-nya itu lebih tinggi dibandingin yang di sini. Nah, ini artinya kita bisa bikin nih planningnya, kira-kira untuk nanti sebelum jam penutupan kita beli atau besok nih. Oke, kita coba ya. Yang pertama adalah kita ambil kertasnya biar gampang ya. Ini udah, ini aja gede banget nih, 4. Kita bagi 4 aja cukup nih ya. Pertama kita bagi 2. Lalu kita bagi lagi biar irit kertasnya. Oke. Kita coba ya teman-teman. Oke, yang pertama biar rapih kita tulis nama emitennya. Ini nama emitennya ANTM. Oke. Lalu berikutnya tanggal. Tanggalnya adalah tanggal 9 bulan 4 tahun 2020, di mana ini kita lihat juga sampai tanggal 10-nya ya. Gitu, oke. Lalu yang pertama kali kita harus tentukan adalah namanya, yang tadi saya bilang, menentukan cukup dengan satu batas bawah. Kita singkat BB aja ya. BB-nya berapa sih tadi dihantam di tanggal 9 itu? Di tanggal 9 kita lihat ya. Batas bawahnya adalah di sini ya. 492. 492 kita tulis dulu. 492. Oke. Lalu yang berikutnya yang kita setelah menentukan batas bawah, maka yang kita tentukan berikutnya adalah letak stop loss-nya, stop loss atau SL ya. Nah, cara termudah kita langsung stop loss. Misalnya contohnya ya, kita menentukan biasanya kurang lebih antara 3 atau 5 titik, tapi contoh kali ini kita ambil 3 aja ya. 3 kali penurunan, maka kita akan melakukan stop loss. Sedangkan Antam di bawah 500, lebih kecil daripada 500, itu poinnya 2. Setiap penurunannya berarti 6 rupiah. Berarti stop loss-nya itu sama dengan 492 dikurang 6. Gitu ya. Itu 486. Oke. Gini ya. Kalau hari berikutnya tiba-tiba terkena stop loss dengan angka segini, 486 rupiah, maka kita akan jual. Oke. Setelah kita menentukan stop loss, yang kita tentukan berikutnya adalah resiko atau risk. Menentukannya dengan cara 5% deh. 5% biasanya batas paling enak buat kita menentukan resiko kita. Kira-kira 5%-nya tuh berapa sih? Dari sini caranya adalah ambil kalkulator. Yang dilakukan adalah ini 486 sebagai stop loss, itu kita tambahkan
dengan 5% ya. Yang hasilnya adalah, nih kita coba ya, 486 ditambah 5%. Oke, hasilnya adalah 510. Nah, artinya apa? Artinya begini, ini adalah namanya maksimal pembelian. Selanjutnya kita akan menentukan reward. Rewardnya paling mudah adalah 1,5 kali dari raise. Oke, ya dong. Kalau misalnya kita menentukan rewardnya 1:1, ya nggak oke. Jadi harus kita lebihin. Paling mudah itu 1,5 kali dari resiko. Resikonya kan 5%. Beda orang beda boleh ya. Tapi contohnya 5% berarti 1,5 kali dari 5% adalah 8%. Oke. 8%. Oke. Jadi 8% dikalikan dengan maksimal pembeliannya dong. Berarti ada di 510. Berarti sama dengan hasilnya 510 ditambah 8%. 550. Oke. Berarti 550 ini adalah target penjualan kita. Oke. Ini adalah planning. Mudah sekali bukan? Jadi gini, menentukan batas bawahnya, kita ketemu stop loss, di mana stop lossnya adalah 486 dengan resiko 5%. Berarti maksimal pembelian kita adalah di harga 510. 510 stop loss di sini, target rewardnya 1,5 kali lipat daripada resikonya. Karena resiko 5%, maka target kita harus 8%. Biar ada lebihnya. Jadi 8% dikali sekian, 510 hasilnya adalah 550 sebagai target penjualan kita. Oke, untuk Antam yang pertama kita sudah menemukan ya. Ini adalah planning kita. Oke, sekarang kita lihat lagi ke grafik. Karena kita sudah menentukan maksimal pembeliannya 510, kita harus sesuai dengan planningnya ya. Jadi kita lihat nih besok, kira-kira masuk nggak ya? Oh, ternyata keesokan harinya ini harga tertingginya udah 560. Waduh, udah kena target point kita. Jadi kita anggap planning yang ini gagal ya. Jadi ini nggak bisa masuk nih. Tuh, oke. Jalan terus. Nah, ini udah mulai turun ya. Udah mulai turun. Wah, oke. Karena tadi yang planning pertama ini udah gagal, ini ada kesempatan lagi nih sama kayak tadi. Terdapat candle yang harga bawahnya tidak lebih bawah dari candle sebelumnya, serta ditutupnya lebih tinggi dari candle sebelumnya, maka kita bisa nih bikin planning ulang. Karena yang kemarin kan udah gagal. Kita coba bikin yang ini lagi ya. Kita buat planning yang baru nih. Contohnya sama kayak yang sebelumnya. Oke, yang pertama kita harus tulis nama emiten dulu. Lalu tanggalnya berarti, lalu yang berikutnya kita tentukan adalah batas bawah. Batas bawahnya itu di 494. Stop lossnya berarti, kita samain ya kayak yang tadi ya, berarti 494 kurangi 6 adalah 488. Oke, ini adalah stop loss kita. Lalu yang berikutnya adalah risk 5%. Maksimal pembeliannya adalah 488 ditambah 512.
Reward 1,5 kali dari resiko. Berarti sama ya, 8%, artinya 8% dikali 512. 552 kali 553. Ini adalah target point kita. Nah, kita udah bisa bikin nih planning baru. Oke, kita lihat ya. Apakah planning ini bisa berjalan lagi? Karena pada hari ini penutupannya 520 sedangkan maksimal kita 512, kita nggak bisa lagi nih beli hari ini. Kita coba lihat besok ya. Nah, esokan harinya ternyata benar, dia turun. Kita punya kesempatan. Dia turun sampai 496. Nah, ini kalau misalnya kalian tetap stick to the rule, berarti pada saat dia menyentuh angka 512, kalian beli. Setelah beli, kita lihat keesokan harinya. Wah, ternyata keesokan harinya dia turun sampai dengan, lihat ini, 476. Dimana stop loss kita di 488. Berarti ini sekarang untuk planning kedua itu berarti gagal lagi, dimana ini rugi kena stop loss. Planning pertama gagal, planning kedua juga kurang berhasil. Oke, kita coba lagi yang berikutnya. Oke, kita tes lagi. Ini gagal karena emang tadi milih emitennya random ya. Kita coba, kita nggak masalah, namanya belajar kan, harus ada backtestnya. Kita bikin yang baru planningnya. Coba ya. Caranya begini. Planningnya adalah, berarti kita tentukan adalah batas bawah terlebih dahulu. Batas bawahnya di 486 ya. Berarti di sini 486 dikurangi 6 sama dengan 480. Oke. 504. Maksimal pembelian. Oke, maksimal pembeliannya adalah di 504, stop lossnya di 480. 504 ditambah 8%. Oke, ini adalah target point. Apakah kali ini kita berhasil? Kita lihat ya. Kita maksimal pembelian di 504. Oke, kita lihat ya teman-teman. Tutupnya 505 nih. Ini sebenarnya kita boleh beli kalau emang mau. Bisa nih. Walah, ternyata besoknya drop habis. Akan tetapi, misal ya, kita tetap beli di 505. Kita beli di 505 ceritanya. Sudah terbeli ya. Lalu esok harinya turunnya sampai di 490. 490, stop loss kita di 480, tapi nggak kena. Berarti kita masih lanjut, belum kita jual. Di hari berikutnya dia paling rendah di 490, closing 498, tertingginya 500. Berarti belum kena target point kita juga. Hari berikutnya nih kita lihat. Hari berikutnya tertingginya di 525, target kita 544 ya, 545 lah ya target kita. Oke, belum juga, lanjut hari berikutnya. Waduh, hari berikutnya, oh hampir nih. Hari berikutnya paling low-nya 484, sedangkan kita punya stop loss tadi di 480, berarti belum kejual ya, masih aman. Lalu hari berikutnya tertingginya di 505,
Hari berikutnya, wah, dapat nih. Hari berikutnya tertinggi di 5.10. Nah, akhirnya nih di sini hari berikutnya tertingginya di 5.40. Masih belum juga, nggak apa-apa, kita tunggu. Dan akhirnya di tanggal 11 bulan 5 2020 ini menyentuh, lihat ya, menyentuh di 555. Target poin kita di 545 target poin. Oke. Berarti butuh waktunya kurang lebih 8 hari. 8 hari mencapai target. Gitu, teman-teman. Kebayang ya, caranya cukup mudah kan? Oke, kalau ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.